kehidupan orang-orang itu ya intinya Mas ya. Ini Mas Tony, mungkin orang-orang di luar sana itu pengen tahu perjalanan karirmu dari awal hingga sekarang. Mohon dijelaskan secara singkat saja Mas. Pertama karirnya itu dari mana? Karir di mana nih? Karir di mana dulu? Terserah sampean. Karir di mana dulu? Terserah sampean dari awal karir sampai sekarang nih. Ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau saya sampean pertama-tama. Kalau saya jadi karyawan ya dari 2011. Ya kan? Jadi saya 2011 ngerantau ke Malang, bekerja di McDonald. Ya ketemu Mas Restu ini. Ya. Jadi 2011 pindah loncat ke hotel ya kan. Nah, dari situlah di 2013 awal saya menekuni di karir di hotelier ya, di bidang hotel ya. Sampai sekarang saya bekerja di hotel lah, intinya seperti itu. Tapi pernah jualan kudung juga ya? Oh iya. Jadi waktu itu saya jualan kudung saat di Swissbell ya, di hotel Swissbell jadi karyawan. Ketika saya sudah menikah ya, karena memang kontrak di situ sudah habis ya kan, saya tidak diperpanjang di situ. Gak diperpanjang atau Anda yang keluar sendiri? Ya istilahnya semi lah, kan saya keluar sebelum kontraknya. Iya, tapi aku tahu sendiri sampean waktu itu kan difitnah gitu kan ya. Ya adalah biasa itu. Persaingan kerja ya. Persaingan kerja. Jadi Anda sebagai karyawan jangan pernah menganggap ya teman-teman di sekitar Anda itu baik. Jangan. Nggak ada teman baik di masalah urusan gini lah istilahnya itu ya. Singkat cerita, saya sudah manten anyar tuh Mas Restu ya. Manten anyar, jual kerudung. Akhirnya saya terjun tuh jual kerudung jilbab. Jadi saya jualannya bukan di toko, bukan di pasar-pasar itu, bukan. Saya itu belanja kerudung ke Surabaya sendiri. Lalu cara menjualnya, saya ke pasar-pasar menjadi sales. Jadi nyetok yang jual-jual di pasar tradisional itu Mas Restu ya kan. Kadang ke Gunung Bromo sana nongko jajar saya juga sampai ya pakai obrok itu. Ketika saya pertama jualan nyampe pasar, ini beneran apa enggak ya kan. Tapi ya mau gak mau ya, saya udah penikahin anak orang ya kan. Jadi gengsi, malu ya harus dipinggirkan dulu. Ini masalah cari duit ya kan, cari duit bagaimana kita tetap berpenghasilan. Seperti itu kalau Oke. Mas ya, ini next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada kurang 1000 pertanyaan lagi nih. Ini satu pengalaman pahit aja Mas ya, coba diceritakan kepada ini orang-orang pengalaman pahit yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Ini apa Mas pengalaman pahit? Aja emang pengalaman pahit sampean banyak udah kelihatan kan ya. Tapi satu aja. Saya merasa titik terendah dalam karir itu ketika saya bekerja di Pizza Hut. Bukannya saya merek ini. Wah, saya Pizza gitu. Pekerja di itu Mas ya. Restorannya. Dengan gaji ya kan, dengan gaji yang memang satu bulan itu paling banyak itu dapat 900.000 sebulan. 900.000 bayar kos 250 ya kan, belum kirim ke orang tua ya, sisanya udah itu. Pengalaman pahit saya ya ketika saya di kosan itu Mas Restu. Ketika saya di kosan ya nggak punya uang sama sekali. Ketika saya sebagai pekerja di bidang jasa, ketika malam takbiran nggak bisa pulang, hari raya nggak bisa pulang, jadi di kos itu sepi, yang lainnya pada mudik, saya di kos sendirian. Dan itu berjalan berapa tahun itu saya jarang pulang ketika waktu lebaran, sampai orang tua saya itu nyindir saya, kamu itu agama apa tonton, Natal nggak pernah pulang, lebaran nggak pernah pulang, apa yang Cina itu ya kan, gongsi pacai gak pernah pulang ya kan, hari nyepi gak pernah pulang, kamu itu agama apa, sampai di sini seperti itu ya kan. Ya karena memang ya pertama gak bisa libur, ya kedua ya memang uangnya
sedikit. Iya. Itu pengalaman pahit. Yang kedua, ketika saya di kosan tidak punya uang sama sekali, ya, buat beli energen aja lo gak ada maksud itu. Ya kan? Gila, ya. Itu kan jangan energen, super bubur aja lah ya kan. Super bubur aja lo gak ada. Tapi saya gak pernah ngomong ke orang lain saya gak punya uang. Tampet dewe. Akhirnya waktu itu malam Jumat saya ke Masjid Jami Malang. Akhirnya di situ ada acara dibaan. Nah, acara dibaan itu dalam artian ada snacknya mas itu. Ya disitulah saya bersyukur sekali itu ya, dapat kue-kue ya kan, udah dibungkus rapi seperti itu ya, alhamdulillah. Pas Ramadan itu nih. Bukan, ya memang Tapi tiap malam ada. Jumat selalu ada. Ini ya, tamparan keras buat orang-orang perantau sana ya. Iya betul. Jadi jangan mengeluh ya. Apalagi sama ini bobotoh ya dari Bandung ya. Wah ini bahaya ini. Bobotoh. Nah, orang-orang yang memotivasimu siapa? Ya jelas orang tua ya, mohon maaf ya, orang tua saya ini bukan orang yang kaya raya lah istilahnya kan, orang yang sederhana ya. Jadi dalam artian saya sebagai anak laki-laki satu-satunya memang harus mengangkat derajat orang tua. Nah, kedua ya motivasi saya ya istri saya dan anak-anak saya, ya kan. Kalau kita udah punya tanggungan ya harus punya motivasi dong ya. Kalau kita di bidang ini udah gak cukup ya sudah, kita harus coba lain lagi di bidang yang lain gitu. Dulu itu aku tahu sendiri sampai itu dicap ganteng-ganteng gak duit asal kiri gitu ya. Ya memang gitu. Ya, ganteng-ganteng gak punya uang lah itu ya apa mas, sampai menyikapinya sampai sekarang ya. Kalau saya sih diremehkan ya, modal ganteng aja deketin wanita ya kan. Kebanyakan sekarang kan wanita ya ada uang fisik nomor 2. Iya. Nah, terus sekarang alhamdulillah mungkin sampean sekarang memang belum sukses ya, tapi mendekati lah, kalau menurut saya mendekati. Itu komentar Anda itu menanggapi yang dulu itu ya apa mas? Ya karena memang dari guyonan dengan teman-teman kerja seperti yang dulu-dulu ya kan, teman cewek, jangan mau sama Tony itu ganteng tok, gak ada uangnya. Ya memang kenyataan seperti itu ya, kita harus terima. Ya memang dari candaan-candaan seperti itu kadang ada motivasi. Bahwa seperti ini loh ya, tidak semuanya memang diukur dari uang. Ya bukan diukur dari uang. Tuhan itu memberikan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, ya kan. Kalau saya lahir misalkan udah ganteng misalkan ya, lalu kaya raya dari lahir ya gak ada actionnya. Ya, maksudnya ya gak ada minusnya lah ya kan. Nah belum akan selalu ada ujiannya ke setiap orang gitu. Ada orang ini misalnya wajahnya biasa saja tapi kan rezekinya lancar. Ada orang yang tinggal di kampung tapi rezeki orang kota, kan seperti itu ya. Biar imbang lah, biar imbang. Kami menyikapi itu ya sudah. Saya sih sadar diri aja. Ya bukan habis itu saya pesimis, lalu saya males ya. Lalu saya ingin misalkan ya, ini kan banyak nih. Banyak memang dari omongan-omongan seperti itu akhirnya pesimis, males. Mau kerja ya gengsi. Kasarannya kan. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir, tapi pesan buat pemuda-pemuda cowok-cowok dan imam-imam yang akan menjadi juara sana, pesan dari kamu sendiri apa mas buat orang-orang di sana? Yang jomblo apa yang sudah Ya semua para lelaki. Pesan dari kamu apa mas? Yang pertama ya, pesan buat dari saya ya, maksudnya dari kisah pengalaman hidup saya sebagai seorang laki-laki, cintai diri sendiri dulu. Nah penting itu mas itu. Kalau kita udah cinta sama diri sendiri, akhirnya kan kita merawat diri dalam artian mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat badan kita ini istilahnya jadi gak sehat. Kalau Anda ya misalkan bukan dari orang tua yang kaya raya, masih belum sukses, modal Anda hanya tenaga.
Jadi bagaimana caranya Anda menjaga stamina Anda menjaga badan Anda, karena itu adalah modal utama Anda. Modal utama kita ya tenaga, bukan uang kan? Kan kering. Ya. Ya, jadi bagaimana caranya ketika saat sehat kita sudah merintis sesuatu hal yang benar-benar menghasilkan ke depannya. Ya intinya bagi laki-laki harus kerja keras. Ya, harus kerja keras. Ada orang-orang yang menunggu hasil dari kerja keras kita itu. Udah jangan gengsi. Ya, jangan gengsi, jangan baper. Ya. Ya, dibuat santai. Udah itu aja lah. Mas, penghasilan Anda Waduh, ini bukan sombong atau atau bukan setting-settingan, tapi emang ini buat pembelajaran buat orang-orang di luar sana. Ini penghasilan Anda sekarang ini per bulan berapa, Mas? Kira-kira wis gak usah disebutkan. Ya. Nah, masih kecil maksudku? Iya, masih kecil, emang masih kecil. Tapi sudah bisa buat contohan buat orang-orang di luar sana. Berapa, Mas, per bulan, Mas? Penghasilan sekarang? Mi, berapa Mi? Aku gak berani ngomong ya Mas. Pasti ada yang protes soalnya. Mesti ada yang protes, takut sombong gitu. Ya, intinya dari udah lumayan daripada yang ini ya masih cukup lah. Jangan sebutkan nominal bahaya. Intinya cukup ya, cukup dalam artian cukup buat beli tanah. Ya, cukup buat beli tanah, buat beli mobil ini. Ngawur. Jadi ya sekian dulu lah pembelajaran kita hari ini dari Mas Tony Alengleng, dan mungkin teman-teman di sana di luar sana bisa follow Instagramnya Tony Alengleng atau subscribe channelnya kalau nggak percaya di Tony Alengleng ya Mas ya. Jadi video ini bukan setting-settingan, emang murni buat pembelajaran buat orang-orang di sana. Ya. Akhir kata saya Restu dan Tony Alengleng. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan dan salah kata mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Untuk Indonesia.